Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat motor, ingat Mokas Channel. Jadi kali ini saya akan memberikan masukan ya, atau memberikan penjelasan kepada teman-teman atau sahabat Mokas yang ingin membeli motor bekas dalam bentuk STNK only. Jadi di sini saya akan menyarankan atau memberikan keterangan cara aman membeli motor STNK only. Jadi di sini saya jelaskan dulu, saya telah mengambil motor STNK only dengan harga 3 juta rupiah ya. Ini motor Beat digital tahun 2017 dengan kondisi boleh saya bilang 80%, masih mulus, kondisi pun masih oke dengan harga 3 juta rupiah. Jadi di sini saya membelinya dalam kondisi boleh dibilang fit lah ya, fit. Kelistrikan apa semuanya normal, digital apa semuanya bagus ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Bagaimana cara saya mengambil motor ini. Jadi begini, kemarin beberapa hari yang lalu ada teman kita dari Singkawang yang ingin menjual motor STNK only-nya ini. Jadi pertama sekali ditanyakan, ini motor siapa, dalam kondisinya bagaimana. Terus dia menjawab, ini motor saya. Dengan satu saya beli kredit ya, kredit. Dan ini untuk kreditnya boleh saya bilang masih berjalan, dia bilang begitu. Kurang lebihnya 1 tahunan masih berjalan kreditnya ini. Jadi begini, saya bilang bahwa ini statusnya ini untuk apa, saya bilang kan gitu. Ini Anda mau jual atau bagaimana? Terus dia bilang saya mau jual putus. Nah, terus saya bilang begini, saya kalau membeli motor STNK only seperti ini saya tidak mau. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau Anda titip sama saya motor STNK only ini, maka akan saya ambil. Ya begitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi begini, awalnya ini dia mau gadai putus atau mau jual ya, mau jual putus dengan kondisi motor STNK only dengan harga 5 juta. Tetapi saya sarankan ini, saya ambil dengan status titipan tetapi dengan harga 3 juta rupiah gitu ya, 3 juta rupiah. Jelas ya semuanya ya, jelas. Terus bagaimana saya bilang ini aman? Karena begini, karena statusnya ini adalah status titipan sementara, bukan status jual beli. Kalau status jual beli, otomatis kita ini sudah tidak aman. Karena apa? Karena motor ini kan motor STNK only. Sudah tahu kita motor STNK only, kenapa kita beli? Kan gitu. Masa BPKB-nya nggak ada, motornya STNK kita beli? Jadi caranya begini, kita ambil dengan status titipan sementara. Jadi legalitasnya ini masih kondisi titipan sementara. Begitu. Jadi nanti suatu saat jika terjadi razia atau penarikan dari debt collector, otomatis kita ini masih mempunyai hak di atas motor ini. Karena status motor ini adalah status motor titipan sementara. Dan nanti jangan lupa juga untuk membuat kwitansinya untuk status titipan sementara. Nanti di akhir video akan saya buat cara membuat motor, pembelian motor STNK only dengan cara titipan sementara ya. Nanti akan saya buat. Ini motornya dengan kondisi STNK only, saya ambil titipannya gitu ya, ambil titipannya. Jadi nanti jika suatu saat debt collector datang untuk mengambilnya, tidak akan saya berikan. Jadi buat teman-teman semuanya ini juga sama, jika ada debt collector ingin mengambil motor kalian yang kalian ambil dengan status titipan, jangan kalian berikan. Karena apa? Karena yang berhak di atas motor ini hanyalah pemilik pertama, bukan kita. Kita hanya memakai atau mengambil titipan. Itulah yang kalian camkan ya teman-teman semuanya. Jika kalian terpergok jika kalian kepergok sama debt collector dan disuruhnya untuk ke kantornya ya, untuk ke kantornya membawa motor ini, kalian jangan mau ya. Saya tekankan sekali lagi, kalian jangan mau. Jika kalian telah mengambil motor STNK only ini, terus debt collector datang untuk mengambilnya dari kalian, jangan kalian berikan. Bagaimanapun caranya, jangan kalian berikan. Terus bagaimana langkahnya? Langkahnya adalah kita pergi ke kantor polisi terdekat ya. Kita ajak debt collector itu untuk pergi ke kantor polisi terdekat untuk memberikan keterangan di kantor polisi saja, jangan di kantor kalian. Bilang seperti itu. Kalau dia terus memaksa, tinggal kalian teriaki saja dia itu maling atau perampok. Begitulah teman-teman semuanya ya. Sudah pasti itu. Karena gini, saya dulu pernah juga ada pengalaman ya, 1 unit motor dengan status gini juga sih, status titipan juga ini. Jadi begitu, begini, kemarin saya di pasar ditangkap lah ya, kepergok lah sama dia. Ini motor-motor kami dengan statusnya ini kredit macet, dia bilang begitu. Terus masalahnya dari saya bagaimana gitu kan, saya bilang. Dia bilang Anda telah mengambil motor ini, telah membeli motor STNK only.
Siapa bilang? Saya bilang kan gitu. Siapa bilang saya ngambilnya? Saya ini hanya memakainya, mengambil titipan atau mengambil gadai dari motor ini. Nah terus cincong kan, setelah cincong itu ujung-ujungnya saya mau ajak dia ke kantor polisi gitu ya. Saya mau ajak dia ke kantor polisi, ternyata beliau mau gitu. Ternyata beliau mau. Terus setelah itu di kantor polisi saya jelaskan bahwa saya ini mengambil titipan. Jadi si pihak polisi ini menyatakan seperti ini. Jadi Pak, dia ini nggak bersalah karena dia ini mengambil titipan. Jadi sementara motor ini ditahan, Bapak uruskan saja sama pemilik pertamanya. Dia bilang begitu. Jadi begini ya teman-teman semuanya. Motor ini nanti akan ditahan dari pihak kepolisian. Terus nanti pihak pertama yang ada namanya di STNK ini akan datang ketemu di kantor polisi baru bisa mengambilnya. Gitu statusnya nanti ujung-ujungnya ya. Ujungnya begitu nanti. Jadi itu urusan beliau lah ya, urusan beliau yang milik pertama ini. Jadi nanti jika teman-teman ingin mengambil motor STNK only, boleh saya pastikan jangan mengambil dari tangan kedua atau ketiga. Karena apa? Karena itu statusnya kita belum tahu. Jadi saya harapkan untuk teman-teman semuanya yang mengambil motor STNK only, diharapkanlah untuk dari tangan pertama. Dari tangan pertama maksudnya itu tangan atas nama yang pemilik pertama STNK ini gitu ya teman-teman ya. Semoga jelas ya informasinya ini. Walaupun agak sedikit kecepatan atau bagaimana, semoga saja mudah dipahami. Jadi buat teman-teman yang mengambil motor STNK only, intinya ini jangan statusnya jual beli. Karena apa? Karena kita salah kalau statusnya ini jual beli. Tapi kalau statusnya ini titipan sementara ya, titipan sementara bisa aman gitu. Karena jika suatu saat si pemilik motor ini mau ngambilnya, tinggal kita berikan. Kalau nggak mau pun ya kita pakai lah teman-teman ya. Ini kan harganya juga 3 juta. 3 juta ini kan bagus ya, bagus. Saya berharap juga sih nggak diambil di motor dengan harga 3 juta. Kalaupun diambil nanti ya saya pakai lagi gitu. Jadi jelas teman-teman semuanya ya, semoga saja mudah dipahami untuk informasinya ini. Jadi sekarang kita lanjut ke kwitansinya, cara untuk membuat kwitansi motor STNK only. Oke, sekian dan assalamualaikum. Oke ya, ini adalah kwitansinya ini, atas nama saya ini yang memberikan uang ya. Ini uang sejumlah 3 juta rupiah. Terus untuk pembayaran titipan sementara Honda Beat 2017 dengan KB 2734 YU warna biru putih Singkawang 09 Juni 2022. Ini namanya Yeni Rita. Ini kemarin kwitansinya itu karena kami kemalaman ini sertanya kwitansinya nggak ada, jadi saya bilang saya nggak masalah. Kalau bisa buat teman-teman semuanya yang mau beli seperti ini, diharapkan untuk kwitansi atau matanya 10.000 ya. Mata 10.000 stempel dulu barulah tanda tangan si Yeni Rita ini. Karena saya bilang juga nggak masalah ya menurut saya ini. Buat teman-teman semuanya ini harus kwitansinya ini, matanya harus 10.000 di sini sebelum tanda tangan si Yeni Rita ini ya. Ini baik teman-teman semuanya ya, namanya ini Yeni Rita ya, namanya ini Yeni Rita. Oke, inilah cara membuatnya ya, cara membuat kwitansinya ini, cara membuatnya. Oke, semoga saja mudah dipahami.